Indonesia adalah bangsa yang besar, bukan hanya karena luas wilayah atau jumlah penduduknya, tetapi juga karena begitu banyak tokoh teladan yang lahir dari negeri ini. Di berbagai bidang, kita selalu menemukan sosok-sosok pahlawan yang bekerja dengan penuh dedikasi. Ada yang dikenal luas oleh masyarakat, ada pula yang bekerja dalam diam tanpa sorotan kamera. Namun, satu hal yang sama, mereka memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Salah satu contoh tokoh teladan masa kini adalah Bapak Muhammad Basuki Hadimulyono yang akrab dipanggil Pak Bas. Beliau lahir pada 5 November 1954 dan memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil. Beliau adalah birokrat dan insinyur yang saat ini menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sejak November 2025. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktur Jenderal PUPR, dan Menteri PUPR periode 2014 hingga 2024. Beliau merupakan cerminan aparatur sipil negara berakhlak. Mari kita bahas. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Beliau mendefinisikan pelayanan publik bukan hanya dari balik meja, melainkan dengan kehadiran fisik di lapangan untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Dalam berbagai kesempatan, beliau menyampaikan proses pembangunan secara terbuka kepada publik. Pengawasan terhadap kualitas proyek juga menjadi perhatian utama. Sepanjang catatan hukum, beliau tidak pernah terseret kasus korupsi dan tetap mempertahankan gaya hidup yang sederhana. Yang ketiga, kompeten. Beliau menunjuk nilai kompetensi tidak hanya dari pengalaman kerja, tetapi juga dari pengalaman pendidikan yang kuat. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada jurusan Teknik Geologi pada tahun 1979. Kemudian, beliau melanjutkan studinya di luar negeri dan memperoleh gelar Master of Science pada Teknik Sipil dari Colorado State University, Amerika Serikat pada tahun 1989. Dan beliau juga meraih gelar doktor pada tahun 1992. Perjalanan akademik ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya mengandalkan pengalaman kerja, tetapi tekun memperdalam keilmuan yang mendukung tugas-tugas dalam membangun infrastruktur bangsa. Yang keempat, harmonis. Beliau dikenal memiliki gaya komunikasi yang santai, lugas, dan kadang diselingi candaan. Humor yang beliau tampilkan bukan untuk mengurangi wibawa, tetapi justru mencairkan suasana. Dalam berbagai kesempatan, baik saat kunjungan lapangan maupun forum resmi, candaan ringan yang beliau sampaikan mampu membuat suasana menjadi lebih rileks dan akrab. Nilai loyal pada beliau terlihat dari pengabdiannya selama kurang lebih 40 tahun di Kementerian PUPR. Beliau meniti karir dari jenjang teknis hingga menjadi menteri, menunjukkan kesetiaan dan komitmen yang konsisten terhadap institusi dan pembangunan nasional. Sebagai bentuk loyalitas beliau kepada jabatan dan negara, beliau adalah menteri pertama yang tinggal di Ibu Kota Nusantara. Dalam konteks nilai ASN yang adaptif, sistem baru yang beliau ciptakan, khususnya dalam pengelolaan Ibu Kota Nusantara IKN, menekankan tata kelola yang modern, penggunaan teknologi pintar, serta konsep kota berkelanjutan. Yang terakhir, kolaboratif. Pembangunan infrastruktur nasional tentu melibatkan banyak pihak. Kemampuan beliau dalam bekerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian lain, hingga pihak swasta sangat baik. Beliau juga menjalin kerjasama antar negara sehingga beliau menerima penghargaan, tanda kehormatan, termasuk The Order of the Rising Sun dari Kaisar Jepang pada tahun 2023 atas jasanya dalam memperkuat kerjasama infrastruktur kedua negara. Dari seluruh pengabdian tersebut, Pak Basuki dikenal sebagai pemimpin yang sangat berdedikasi. Ia tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga turun langsung memastikan pekerjaan bermanfaat bagi masyarakat. Kepemimpinannya yang sederhana, tegas,
dan pekerja keras membuatnya dihormati oleh banyak pihak. Bahkan ketika tidak lagi menjabat sebagai menteri, pengabdiannya tetap dikenang dan meninggalkan kesan mendalam. Hal ini membuktikan bahwa nilai berakhlak yang diterapkan secara nyata akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari refleksi ini, kita dapat belajar bahwa nilai berakhlak bukan hanya soal slogan, tetapi harus tercermin dalam sikap, tindakan, dan kepemimpinan sehari-hari. Sebagai generasi penerus, kita memiliki pilihan hanya menjadi penonton dari kisah-kisah inspiratif itu atau menjadi bagian dari cerita tersebut.